Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama, yang terhormat Ibu Dr. Diana Hernawati, Magister Pendidikan. Yang terhormat Bapak Egy Nuryadi, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Hewan. Dan yang terhormat rekan-rekan kelas Fisiologi Hewan. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Nah, di sini perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membawakan materi mengenai sistem hormon. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5 terdiri dari 4 orang. Yang pertama Arif Hidayat, yang kedua Ulfi Ajmi, yang ketiga saya sendiri Muhammad Taufik Rahman, yang keempat ada Sinta Indah Puspa. Nah, adapun materi yang akan dibawakan pada materi sistem hormon sendiri, yang pertama mengenai materi pengertian sistem hormon dan pengaturan sekresi hormon yang akan dibawakan oleh Ulfi. Yang kedua, mekanisme sekresi hormon dan mekanisme kerja hormon pada sel target yang akan dijelaskan oleh saudara Arif. Untuk selanjutnya ada materi mengenai regulasi hormon ataupun sistem hormon pada vertebrata yang akan dijelaskan oleh Taufik, oleh saya sendiri. Untuk yang terakhir ada sistem hormon invertebrata yang akan dijelaskan oleh saudari Sinta Ayinda Puspa. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama, yaitu saudari Ulfi Ajmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian sistem hormon. Sistem endokrin atau hormon adalah sistem yang terdiri dari kelenjar buntu atau tanpa saluran yang tersebar pada bagian tubuh. Kelenjar endokrin ini melaksanakan fungsinya dari dalam tubuh dengan cara memproduksi hormon yang dihasilkan sekresinya langsung ke dalam darah tanpa melalui saluran. Sistem endokrin dapat dijumpai pada semua golongan hewan, baik vertebrata maupun invertebrata. Sistem endokrin atau hormon dan sistem saraf lebih dikenal sebagai suprasistem neuroendokrin yang bekerja sama secara kooperatif untuk menyelenggarakan fungsi kendali dan koordinasi pada tubuh hewan. Pada umumnya, sistem endokrin bekerja untuk mengendalikan berbagai fungsi fisiologis tubuh, antara lain aktivitas metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, regulasi osmotik, dan regulasi ionik. Selanjutnya mengenai pengaturan sekresi hormon. Beberapa hormon seperti epinefrin dan norepinefrin disekresi setelah kelenjar mendapat stimulus dan akan tanggap dalam beberapa detik hingga menit. Hormon lain seperti tiroksin atau hormon pertumbuhan mungkin membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menimbulkan efek. Dalam arti lain, tiap hormon mempunyai karakteristik waktu efek yang berbeda serta durasi yang berlainan dalam rangka kontrol dan homeostatis tubuh. Konsentrasi hormon di dalam darah atau tubuh yang diperlukan untuk kontrol fungsi metabolik dan fungsi endokrin jumlahnya sangat sedikit.
Konsentrasi di dalam dasar berkisar antara 1 pikogram di tiap mililiter darah hingga beberapa miligram per mililiter darah. Demikian pula laju sekresinya juga hanya sangat sedikit, kisaran mikrogram hingga miligram per hari. Meskipun konsentrasi hormon dalam plasma darah berfluktuasi dalam menanggapi respon stimuli yang terjadi tiap hari, namun fluktuasi hormon tersebut dikarenakan adanya pengendalian umpan balik. Umpan balik yang biasa terjadi adalah umpan balik negatif, untuk memastikan aktivitas hormon pada jaringan target tetap pada level yang diperlukan. Setelah adanya stimulus menyebabkan dibebaskannya hormon dari sel endokrin. Produk yang dihasilkan sel target cenderung untuk menekan untuk pembebasan hormon dari sel kelenjar. Dengan kata lain, hormon mempunyai efek umpan balik negatif untuk mencegah overproduksi atau overaktivitas dari jaringan target. Mekanisme umpan balik negatif hormon ini dapat terjadi pada setiap tataran, termasuk di tingkat transkripsi gen, translasi yang terlibat dalam sintesis hormon dan tahap pematangan hormon, serta pembebasan hormon dari tempat produksinya. Selain mekanisme umpan balik negatif, kerja hormon juga dikontrol melalui umpan balik positif. Umpan balik positif ini akan menyebabkan sekresi tambahan hormon tersebut. Sebagai contoh adalah hormon LH atau luteinizing hormon, yang merupakan hasil stimulasi estrogen di adenohipofisis sebelum terjadinya ovulasi. Sekresi LH kemudian akan beraksi di ovarium untuk menstimulasi tambahan sekresi hormon estrogen, sehingga akan semakin banyak sekresi LH atau luteinizing hormon. Pada akhirnya, di level tertentu, mekanisme umpan balik positif akan berganti dengan mekanisme umpan balik negatif jika konsentrasi hormon sudah pada level yang optimum diperlukan. Selain mekanisme umpan balik negatif dan positif, pembebasan hormon juga terjadi secara siklik. Kontrol sekresi hormon mengalami variasi periode waktu dan dipengaruhi oleh perubahan musim, tahapan perkembangan dan penuaan, siklus diurnal, siklus bangun, dan tidur. Sebagai contoh, sekresi hormon pertumbuhan meningkat sekresinya selama periode awal tidur, namun menurun pada periode tidur berikutnya. Dalam banyak hal, variasi siklik sekresi hormon dikarenakan aktivitas jalur neural yang mengontrol pembebasan hormon. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu mengenai mekanisme kerja hormon. Seperti yang telah diketahui, hormon dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, namun memiliki kemampuan kerja yang besar. Umumnya, hormon bekerja pada organ tubuh tertentu, yang disebut organ sasaran. Dikenal dua macam mekanisme kerja hormon, yaitu AMP siklik atau duta kedua dan pengaktifan gen. Yang pertama kita bahas mengenai AMP siklik atau duta kedua. Setiap membran sel organ sasaran berisi protein reseptor yang dapat bersenyawa dengan hormon tertentu. Hormon bertindak sebagai duta pertama. Kompleks hormon reseptor yang terbentuk selanjutnya akan memicu aktivitas suatu enzim. Enzim ini akan mengubah ATP menjadi AMP siklik yang bertindak sebagai duta kedua atau duta intraseluler. Duta kedua bergabung dengan enzim khas untuk menghentikan aktivitas enzim lainnya. Sebagai contoh, pada sel-sel hati dan otot, AMP siklik dipicu oleh adrenalin menghambat enzim yang dibutuhkan untuk pembentukan glikogen dan mengaktifkan enzim yang diperlukan untuk memecah glikogen. Selanjutnya, pengaktifan gen. Hormon-hormon lainnya bekerja pada organ sasaran dengan cara yang berbeda.
molekul-molekul hormon menembus membran sel dan bersenyawa dengan molekul-molekul protein reseptor tertentu di dalam sitoplasma. Kompleks hormon reseptor yang dibentuk memasuki nukleus dan langsung bereaksi dengan DNA. Kemudian memicu transkripsi RNA dari gen tertentu. Sel sasaran membuat protein khas yang merespon hormon tertentu. Jenis hormon yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah hormon-hormon steroid. Selanjutnya, bagaimana hormon dapat mencapai sel target? Ada beberapa tipe kerja hormon dalam menyampaikan sinyal kepada sel target, yaitu 1. Classical endocrine signaling, yaitu hormon disekresikan ke pembuluh darah dan diangkut oleh darah hingga mencapai sel target. Contoh, hormon steroid dan hormon tiroid. Yang kedua, neuroendocrine signaling, yaitu neurohormon disekresikan oleh neuron ke pembuluh darah yang selanjutnya ditransport oleh darah atau berdifusi melalui cairan interstisial. Contoh, hipotalamus memproduksi beberapa jenis neurohormon yang menghubungkan sistem saraf dan pituitari. Yang ketiga, autocrine signaling. Autocrine signaling yaitu pada pensinyalan autocrine, hormon yang diproduksi bekerja itu mempengaruhi sel yang memproduksinya. Contoh, hormon estrogen selain ditransfer melalui peredaran darah, juga dapat memberi efek lokal pada ovarium atau tempat estrogen disekresikan untuk menstimulasi produksi estrogen tambahan. Selain itu, estrogen juga dapat mempengaruhi sel sekitarnya melalui pensinyalan parakrin. Yang keempat, parakrin signaling. Parakrin signaling yaitu pada tipe ini hormon berdifusi melalui cairan interstitial dan mempengaruhi sel sekitarnya. Selanjutnya, bagaimana hormon dapat mempengaruhi sel target? Yang pertama, hormon dapat memasuki sel secara langsung dan berikatan dengan reseptor di dalam sel. Contohnya hormon steroid dan hormon tiroid. Yang kedua, hormon berikatan dengan reseptor pada permukaan membran plasma dan melibatkan second messenger sebagai pembawa pesan kedua di dalam sel. Contoh, hormon peptida. Yang ketiga, hormon dapat berikatan dengan enzim link reseptor atau reseptor transmembran yang terhubung dengan enzim pada sisi dalam membran, sehingga hormon dapat berfungsi secara langsung tanpa melibatkan pembawa pesan kedua atau second messenger. Contoh, reseptor tirosin kinase yang dapat berikatan dengan faktor pertumbuhan dan molekul signal lainnya, termasuk insulin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rahman.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai regulasi hormon dan sistem hormon pada vertebrata. Yang pertama, regulasi hormon. Hormon dalam bahasa Yunani atau disebut hormon yang menggerakkan adalah pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel semua organisme multiseluler termasuk tumbuhan. Nah, hormon juga beredar di dalam sirkulasi darah dan cairan sel untuk mencari sel target. Ketika hormon menemukan sel target, hormon akan mengikat protein reseptornya dan mengirimkan sinyal. Reseptor protein akan menerima sinyal tersebut dan bereaksi balik dengan memengaruhi ekspresi genetik sel atau mengubah aktivitas protein seluler. Termasuk diantaranya adalah perangsangan atau penghambatan pertumbuhan serta apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel terprogram. Pengaktifan atau penonaktifan sistem imun, pengaturan metabolisme dan persiapan aktivitas baru. Atau juga fase kehidupan. Nah, pada hewan, hormon yang paling dikenal adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin pada vertebrata. Walaupun demikian, hormon dihasilkan oleh hampir semua sistem organ dan jenis jaringan pada tubuh hewan. Molekul hormon dilepaskan langsung ke aliran darah, walaupun ada juga jenis hormon yang disebut ektohormon yang tidak langsung dialirkan ke aliran darah, melainkan melalui sirkulasi atau difusi ke sel target. Pada prinsipnya, pengaturan produksi hormon dilakukan oleh hipotalamus, bagian dari otak. Hipotalamus mengontrol sekresi banyak kelenjar yang lain, terutama melalui kelenjar pituitari yang juga mengontrol kelenjar-kelenjar lain. Hipotalamus akan memerintahkan kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormonnya dengan mengirim faktor regulasi ke lobus anteriornya dan mengirim impuls saraf ke posteriornya dan mengirim impuls saraf ke lobus posteriornya. Faktor regulasi adalah senyawa kimia yang mengontrol produksi sejumlah hormon yang memiliki fungsi penting bagi tubuh. Senyawa tersebut dikirim ke lobus anterior kelenjar pituitari oleh hipotalamus. Terdapat dua faktor regulasi, yaitu faktor pelepas, releasing factor, yang menyebabkan kelenjar pituitari mensekresikan hormon tertentu, dan faktor penghambat, inhibiting factor, yang dapat menghentikan sekresi hormon tersebut. Sebagai contoh, faktor pelepas FSH dan LH-RF. Faktor pelepas LH yang menyebabkan dilepasnya hormon FSH dan LH. Untuk selanjutnya, akan menjelaskan mengenai sistem hormon pada vertebrata. Sistem hormon pada vertebrata yang pertama, sistem endokrin pada vertebrata terutama sekali tersusun atas berbagai organ endokrin klasik. Sistem endokrin vertebrata dapat dibedakan menjadi 3 kelompok kelenjar utama, yaitu hipotalamus, hipofisis, atau pituitari, dan kelenjar endokrin tepi. Berbagai organ endokrin tepi bekerja di bawah kendali kelenjar pituitari bagian depan atau anterior, yang merupakan salah satu organ endokrin pusat. Pituitari anterior bekerja di bawah pengaruh hipotalamus yang bekerjanya dipengaruhi oleh saraf. Yaitu adenohipofis merupakan inti pada sistem endokrin vertebrata adalah mensekresikan 7 hormon kunci tropik, yaitu hormon pertumbuhan, prolaktin, atau MSH, TSH, dan 2 gonadotropin, LH dan FSH. Untuk selanjutnya ada sistem hormon pada Pisces. Sistem hormon pada Pisces ini terdapat kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar paratoid, jaringan internal atau adrenal cortex,
jaringan chromatin, kelenjar utrimobranchial, gonad, pulau-pulau Langerhans, badan pins, dan badan Stanius. Nah, hormon gonadotropin yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari dan neuroendokrin berperan dalam mengontrol proses diferensiasi gonad pada beberapa jenis ikan. Ikan dikelompokkan elasmobranchs, terdapat sel neurosekretori besar di saraf tulang belakang yang disebut sel Dahlgren, yang berperan penting mengatur keseimbangan cairan. Sedangkan pada kelompok Teleostei terdapat organ neuromel bernama urofisis mensekresikan sejumlah peptida yang disebut urotensin, berperan dalam regulasi tekanan darah. Nah, ikan pada kelompok Teleostei juga memiliki organ corpuscula Stanius yang merupakan kelenjar endokrin kecil yang berada di permukaan ginjal. Untuk sistem hormon yang selanjutnya adalah sistem hormon pada amfibia. Nah, sistem hormon amfibia ini adalah ada hormon tiroid. Pada hormon tiroid ini tidak hanya mengatur pertumbuhan dan pematangan seksual, tetapi juga mengontrol metamorfosis. Semua kelompok amfibia, termasuk Anura dan Caudata, mempunyai dua jenis hormon gonadotropik yang secara struktur dan fungsi mirip dengan LH dan FSH pada mamalia. Stimulasi pelepasan hormon gonadotropik dihasilkan dari pengaruh gonadotropin releasing hormone, merupakan neuron hormon utama yang mengaktifkan reproduksi amfibi dihasilkan oleh hipotalamus. Nah, selanjutnya ada sistem hormon pada reptil. Sistem hormon pada reptil ini sistem hormon atau sistem endokrin yang terdapat pada reptil terdiri dari yang mengeluarkan hormon penting untuk fungsi tubuh normal. Sebagai contoh, ular memiliki kelenjar endokrin yang sama seperti mamalia. Misalnya saja seperti hormon tiroid, paratiroid, dan juga kelenjar adrenal. Adapun kelenjar tiroid tersebut terletak di daerah tenggorokan yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan juga perkembangan hewan tersebut secara umum. Sebut saja seperti shading normal kulit. Adapun paratiroid tersebut adalah struktur yang dipasangkan yang berlokasi dekat dengan tiroid dan membantu dalam proses metabolisme kalsium dan sistem peredaran darah reptil. Itulah alasan kenapa hormon dan sistem hormon tersebut sangat diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dari hewan reptil tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah sistem hormon pada apes. Sistem hormon pada apes adalah ini dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin tersebut terdiri atas glandula pituitaria atau hipofisa yang terletak di dasar otak. Pada ujung infundibulum, glandula tiroid yang terletak di bawah vena jugulari yang terdekat cabang arteri subclavia dan juga arteri carotidis. Selanjutnya, sistem hormon pada mamalia. Nah, sistem hormon pada mamalia ini, dalam tubuh mamalia terdapat ada begitu banyak jenis hormon yang saling mendukung fungsi dari yang satu dengan yang lainnya. Hormon atau kelenjar seperti hipofisis berperan atau berfungsi sebagai kelenjar penguasa karena kelenjar hipofisis ini mampu mengkoordinasikan berbagai dari fungsi kelenjar endokrin yang lainnya. Kelenjar pineal merupakan struktur atau kelenjar kecil yang terdapat pada otak hewan vertebrata tersebut yang menghasilkan beberapa hormon seperti melatonin yang merupakan suatu turunan dari asam amino triptofan. Sementara itu, pada masa kehamilan hewan mamalia ini, plasentanya juga bertindak sebagai suatu kelenjar endokrin yang konon sebagai penghasil hormon pada umumnya. Nah, untuk materi selanjutnya adalah sistem hormon pada manusia. Sistem hormon pada manusia
Yang pertama ada yang namanya kelenjar pituitary gland atau kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis terletak di dasar organ otak dengan ukuran tak lebih dari sebiji kacang. Walau kecil, kelenjar pituitari dijuluki kelenjar master karena menghasilkan hormon yang dapat mengontrol kelenjar lain. Contohnya hormon pertumbuhan, hormon prolaktin, hormon antidiuretik, dan hormon oksitosin. Yang kedua ada hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian otak yang menghubungkan sistem endokrin dengan sistem saraf. Sel saraf di hipotalamus menghasilkan hormon yang mampu mengontrol hormon-hormon hasil produksi kelenjar pituitari. Hipotalamus dapat mengumpulkan informasi dari otak yang kemudian akan disampaikan ke kelenjar pituitari. Yang ketiga, kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak di bagian tengah otak. Sistem endokrin ini menghasilkan hormon melatonin yang membantu Anda tertidur lelap. Selanjutnya, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini berlokasi di bagian bawah depan leher, yang berbentuk seperti kupu-kupu. Ada beberapa hormon yang disekresikan disekresikan kelenjar tiroid. Beberapa di antaranya hormon tiroksin dan triiodtironina. Hormon tiroid tersebut bertugas dalam proses metabolisme energi. Yang kelima ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kumpulan 4 kelenjar kecil yang menghasilkan hormon paratiroid. Hormon paratiroid berfungsi mengendalikan kadar kalsium di aliran darah. Yang keenam ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini terdiri atas 2 bagian, yaitu korteks adrenal di bagian luar dan medula adrenal di bagian dalam. Nama kelenjar ini mungkin mengingatkan Anda pada kata adrenalin. Memang, salah satu hormon yang dilepaskan oleh kelenjar adrenal adalah hormon adrenalin. Dikenal juga dengan hormon epinefrin. Hormon ini membuat detak jantung dan tekanan darah Anda meningkat saat dilanda stres. Ketujuh, kelenjar reproduksi. Ada yang namanya testis dan ovarium. Sesuai namanya, kelenjar reproduksi sebagai bagian dari sistem endokrin, menghasilkan hormon yang berkaitan dengan seksualitas dan reproduksi. Pada pria, mengenal testosteron merupakan hormon androgen paling penting yang dihasilkan oleh testis. Sementara pada wanita ada estrogen dan progesteron dikeluarkan oleh indung telur. Nah, ada pankreas. Dan ke-8 ada pankreas. Pankreas terletak di belakang lambung. Dalam sistem endokrin, pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Keduanya berperan penting untuk mengontrol kadar gula darah atau glukosa. Bagian penghasil hormon di kelenjar pankreas disebut dengan pankreas endokrin. Selain terlibat dalam sistem endokrin atau sistem hormon, kelenjar pankreas juga berperan dalam sistem pencernaan dan menghasilkan enzim seperti enzim lipase untuk memecah lemak. Seperti pankreas, penghasil enzim tersebut dikenal sebagai pankreas endokrin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi keempat. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai sistem hormon pada invertebrata. Untuk yang pertama adalah sistem hormon pada Coelenterata. Pada Coelenterata, seluruh sistem syaraf bekerja sebagai sistem neurosekresi. Neurohormon belum diketahui strukturnya tapi mempunyai fungsi penting, misalnya untuk proses melepaskan gamet. Nah, contoh hewan dari golongan ini adalah hidra, yang mempunyai sejumlah sel yang mampu menghasilkan senyawa kimia yang berperan dalam proses reproduksi, pertumbuhan, dan regenerasi. Yang kedua ada sistem hormon pada Platyhelminthes. Hewan ini dapat menghasilkan hormon yang berperan penting dalam proses regenerasi. Diduga hormon yang dihasilkan juga terlibat dalam regulasi osmotik dan ionik, serta dalam proses reproduksi. Nah, sistem hormon pada Platyhelminthes ini mempunyai ganglion yang mana sel-sel tersebut berkonsentrasi pada bagian tepi tubuhnya. Yang ketiga, ada sistem hormon pada nematoda.
Sistem endokrin pada hewan ini merupakan struktur khusus yang berfungsi untuk sekresi neurohormon yang berkaitan dengan sistem saraf. Nah, struktur tersebut terdapat pada anterior ganglion di daerah kepala dan beberapa di antaranya terdapat pada korda saraf. Yang keempat, ada sistem hormon pada annelida. Nah, sistem endokrin annelida ini berkaitan erat dengan aktivitas pertumbuhan, perkembangan, regenerasi, dan reproduksi. Contoh yang baik untuk hal tersebut ialah perubahan bentuk cacing polikaeta dewasa yang dikenal dengan istilah epitoki. Nah, epitoki dikendalikan oleh sistem neuroendokrin. Hormon yang dilepaskan bersifat menghambat epitoki, sehingga epitoki hanya akan berlangsung pada saat kadar hormon tersebut rendah. Cara kerja hormon ini tidak diketahui secara jelas, tetapi diduga sekresinya ini diatur oleh faktor lingkungan. Yang kelima, ada sistem hormon pada moluska. Moluska memiliki sejumlah besar sel neuroendokrin yang terletak pada ganglia penyusun sistem saraf pusat. Hewan ini juga memiliki organ endokrin klasik. Senyawa yang dilepaskan menyerupai protein dan berperan penting dalam mengendalikan osmoregulasi, pertumbuhan, serta reproduksi. Nah, pada hewan ini ditemukan adanya hormon yang merangsang pelepasan telur dari gonad dan pengeluaran telur dari tubuh. Nah, pada cephalopoda, hewan yang tidak bersifat hemaprodit, proses reproduksi dikendalikan oleh endokrin. Dalam hal ini, organ endokrin klasik, terutama kelenjar optik, diduga memiliki peran yang sangat penting. Kelenjar optik diduga menyekresi beberapa hormon yang diperlukan untuk perkembangan sperma dan telur. Yang keenam, ada sistem hormon pada krustasea. Seperti invertebrata lain, sistem endokrin pada krustasea umumnya berupa sistem neuroendokrin. Meskipun mempunyai organ endokrin klasik, fungsi tubuh yang dikendalikan oleh sistem endokrin antara lain osmoregulasi, laju denyut jantung, komposisi darah, pertumbuhan, dan pergantian kulit. Nah, sistem kendali endokrin yang berkembang paling baik dapat ditemukan pada Malakostra, antara lain ketam, lobster atau udang besar, dan udang. Organ neuroendokrin terdapat pada 3 daerah utama. Yang pertama yaitu kompleks kelenjar sinus. Nah, organ ini kadang-kadang disebut kompleks kelenjar sinus organ X yang menerima akson sel neuroendokrin dari ganglion kepala dan lobus optik di tangkai mata. Yang kedua yaitu ada organ postkomisural. Organ ini juga menerima akson dari otak dan berakhir pada awal esofagus. Yang ketiga ada organ perikardial. Organ ini terletak sangat dekat dengan jantung dan menerima akson dari ganglion toraks. Krustasea memiliki sejumlah kecil sel endokrin klasik, yaitu organ Y dan kelenjar mandibula. Organ Y merupakan sepasang kelenjar yang terletak di daerah dada atau toraks, tepatnya pada ruas maksila atau rahang atas atau ruas antena. Nah, hormon dan kelenjar Y diduga memengaruhi proses molting. Kelenjar mandibular terletak di dekat organ Y dan diduga memiliki fungsi endokrin juga. Krustasea juga mempunyai kelenjar androgenik yang diyakini berperan dalam perkembangan testis dan produksi sperma. Salah satu proses pada krustasea yang dikendalikan oleh sistem endokrin ialah pengubahan warna kulit. Nah, krustasea mampu menerima rangsang berupa warna latar belakang mereka, lalu menyesuaikan warna tubuhnya dengan warna itu. Dengan cara demikian, krustasea dapat terhindar dari perhatian musuhnya. Kemampuan untuk mengubah warna yang dimiliki suatu spesies dapat berbeda dari spesies lainnya. Beberapa hewan hanya dapat mengubah warna kulit dari terang ke gelap, sementara hewan yang lain dapat menanggapi beraneka warna latar belakang. Perubahan warna kulit krustasea dipengaruhi oleh penyebaran pigmen yang terdapat dalam kromofotor atau sel pembawa pigmen. Kromatofor pada umumnya terdapat pada sel kulit luar tubuh, tetapi dapat juga terletak pada organ yang lebih dalam.
Fungsi kromatofor dapat diubah oleh sejumlah hormon, misalnya hormon peptida yang dihasilkan oleh kompleks kelenjar sinus. Hormon ini menyebabkan pigmen mengumpul atau menyebar. Hormon yang dilepaskan oleh organ perikardial juga dapat memengaruhi fungsi kromatofor. Yang ketujuh, ada sistem hormon pada insekta. Nah, pada sistem saraf insekta, terdapat 3 kelompok sel neuroendokrin yang utama. Yang pertama ada sel neurosekretori medialis. Nah, kelompok sel ini memiliki akson yang membentang hingga ke corpora cardiaca. Corpora cardiaca ialah sepasang organ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pelepasan neurohormon. Yang kedua ada sel neurosekretari lateral atau samping. Nah, kelompok sel ini juga memiliki akson yang membentang hingga ke corpora cardiaca. Yang ketiga ada sel neurosekretari subesdageal. Kelompok sel neurosekretari ini terdapat pada bagian di bawah kerongkongan dan memiliki akson yang membentang ke corpora alata. Corpora alata merupakan organ endokrin klasik. Nah, organ endokrin klasik lainnya yang terdapat pada insekta yaitu ada kelenjar protoraks. Pada insekta yang lebih maju, kelenjar protoraks terdapat di daerah toraks. Namun pada insekta yang kurang berkembang, dapat ditemukan pada daerah kepala. Nah, sistem endokrin pada insekta ini berfungsi untuk mengendalikan berbagai aktivitas, antara lain aktivitas pertumbuhan. Nah, pertumbuhan insekta terjadi dalam beberapa tahap dan memerlukan serangkaian proses pengelupasan rangka luar atau kulit luar. Nah, proses pengeluaran kulit insekta berlangsung di bawah kendali hormon dan terjadi melalui beberapa tahapan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, kutikula tua dilepaskan dan sejumlah sel kutikula baru diperbanyak melalui proses mitosis. Selanjutnya, kutikula baru yang masih lunak terbentuk, sementara kutikula lama dicerna dan diserap oleh sel epidermal. Selanjutnya, tubuh insekta yang baru muncul dari kutikula lama, proses ini disebut ekdisis, yaitu proses pengelupasan atau berganti kulit. Dan yang terakhir, kutikula baru yang terbentuk akan mengeras. Kelompok sel neurosekretori medialis menghasilkan molekul peptida yang disebut dengan hormon protorasikotropik atau PTTH, yang dilepaskan melalui ujung akson pada corpora cardiaca. PTTH ini akan merangsang kelenjar protoraks untuk melepaskan hormon ekdison. Nah, hormon ekdison ini ialah hormon yang menyebabkan pengelepasan pada kulit insekta. Nah, hormon lain yang bertanggung jawab selain hormon PTTH ini adalah hormon juvenil. Nah, hormon ini dilepaskan oleh dari corpora alata dan bertanggung jawab mengendalikan metamorfosis insekta. Nah, dapat diketahui bahwa hormon protorakositropik atau PTTH ini disekresi oleh corpora cardiaca. Hormon ini merangsang alpha ekdison atau molting hormon. Nah, dalam lemak tubuh, alpha ekdison ini dihidroksilasi menjadi bentuk beta ekdison. Di bawah pengaruh beta ekdison, epidermis akan mencerna kutikula lama dan menyekresi kutikula baru. Keberadaan hormon juvenil pada hewan tampak dari morfologi kutikula baru yang terbentuk.